Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baik, alhamdulillah saat ini kita sudah diberikan nikmat oleh Tuhan yang Maha Esa yang nikmat sehat. Dengannya kita dapat berkumpul pada pelajaran pagi hari ini. Namun sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada hari ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Allahumma amin. Baik, kepada Mbak Lydia silakan memimpin temannya untuk berdoa. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Amin. Baik, alhamdulillah. Yuk, agar lebih semangat lagi dalam kita belajarnya, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya guna menanamkan sikap nasionalisme terhadap diri kita ataupun sikap kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo, mari semuanya berdiri. Nyanyikan ya, 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Di sini Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian ingat pembelajaran di minggu yang lalu? Ingat, saya Pak. Ya, Mbak Widya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang cara menjaga lingkungan bersih dan sehat dan belajar mengenai simbol Pancasila dari sila 1 sampai 3. Baik, Mbak Widya, benar sekali. Coba aku. Jadi hari ini kita belajar mengenai lingkungan bersih dan sehat. Dan itu ada hubungannya dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi benda hidup dan benda tak hidup. Jadi benda hidup dan benda tak hidup itu ada di kehidupan sehari-hari kita, terutama ada di lingkungan sekitar kita. Jadi di sini Bapak akan memberikan tujuan pembelajaran yang kalian capai untuk pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama kalian di sini akan belajar untuk membedakan panjang pendeknya nada di dalam sebuah lagu. Kemudian yang kedua kalian di sini setelah membaca teks lagu benda tak hidup, kalian di sini akan diharapkan mengenal berbagai kosakata dari benda hidup maupun benda tak hidup. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kalian di sini akan belajar untuk membedakan ciri-ciri dari benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian kalian akan nantinya mengembangkan dari ciri-ciri itu menjadi sebuah kalimat. Dan yang terakhir, kalian di sini juga akan belajar mengenai simbol-simbol dari Pancasila, khususnya sila keempat. Ya, untuk lebih kita lanjut di pembelajaran hari ini. Jadi kita di sini akan belajar tema 7 yang bertemakan benda, hewan, dan tanaman di sekitar kita. Kemudian masuk di pembelajaran yang pertama itu mengenai membedakan panjang dan pendeknya bunyi. Ya. Jadi saat menyanyikan sebuah lagu, kita harus senantiasa memperhatikan panjang pendeknya bunyi agar suara yang kita nyanyikan ataupun kita yang kita nyanyikan itu akan terkesan indah dan lebih menarik lagi. Nah ini ya. Kemudian panjang dan pendeknya nada itu disebut dengan tempo, mengetukan. Nah di sini Bapak mempermudah ya, untuk kalian yang menyanyi ya kan. Bapak mudahkan ketukan persegi ini ketukan yang bersimbolkan persegi ini bernadakan pendek, kemudian ketukan yang persegi panjang yang bersimbolkan persegi panjang ini menandakan nada yang kalian nyanyikan itu panjang nadanya. Paham sampai sini ya? Kalau persegi itu ketukan, persegi panjang ketukan. Ya baik, saya kira paham di situ. Coba kalian buka buku temanya ya, subtema 1, pembelajaran 1 tema 7 halaman 3. Jadi di sini terdapat teks topi saya bundar. Ya, mula-mula Bapak mencontohkan ya. Bagaimana cara menyanyikannya ya. Topi saya bundar, bundar topi
saya. Bukan topi saya. Kalian ikuti ya. Bisa kan ya? Satu, dua, tiga. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Ya, sepertinya kalian sudah paham mengenai bagaimana membedakan panjangan pendeknya yang ada dalam sebuah lagu. Sekarang kita beranjak di pembelajaran 2, yaitu membedakan ciri-ciri daripada benda hidup dan benda tak hidup yang ada di dalam sebuah lagu. Namun sebelum itu, silahkan di sini Bapak punya teks literasi muatan lokal yang berjudul Rokatase. Ya, jadi Rokatase ini merupakan tradisi ataupun ritual dari masyarakat Madura yang kemudian ini dilakukan secara turun-temurun, yang dilakukan umumnya masyarakat itu untuk rasa syukurnya, ucapan rasa syukurnya terhadap hasil panennya. Umumnya dilakukan oleh petani. Ini Rokatase ya. Coba kalian baca teks bergambar tentang Rokatase ini. Bapak beri waktu 3 menit. Setelah itu Bapak akan tanyakan kepada kalian. Ya, sudah ya. Ya. Kemudian di sini Bapak tanyakan, coba sebutkan benda hidup dan benda tak hidup pada teks bergambar Rokatase. Coba, kira-kira siapa yang tahu? Ya, kalau iya siapa? Iya. Benda hidup itu manusia. Ya. Benda tak hidupnya ada perahu, sesaji, dan bendera. Jadi benar yang dikatakan Mbak Widya, bahwasanya benda hidup itu ada orang, kemudian benda tak hidup itu ada perahu, kemudian bendera, sesaji dan sebagainya. Kemudian di sini untuk lebih perjelas itu ada ciri-ciri benda hidup. Benda hidup itu dia bisa bernafas, membutuhkan makanan, bergerak, ya, berkembang biak, tumbuh dan dapat bergerak sendiri. Kemudian ciri-ciri benda tak hidup itu kebalikannya daripada benda hidup. Ya kan? Kalau benda hidup itu dia bernafas, kalau benda tidak hidup dia tidak bernafas. Betul sekali. Ya. Tidak bernafas, tidak membutuhkan makanan, tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa berkembang biak, tidak bisa tidak dapat. Nah ini coba perhatikan, coba tes ini kalian amati ya kan. Sampai di sini paham? Nah, di sini Bapak akan kasih soal. Kelompok siapa yang bisa? Ya, kelompok siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ditampilkan di bawah poin? Termasuk benda apakah di bawah ini? Coba dikembangkan menjadi kalimat. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Oh ya, Basma, silakan. Siapa? Basma. Ayam adalah makhluk hidup dengan ciri-ciri memiliki jenggot berwarna merah, memiliki paruh berwarna kuning. Ayam bernafas dan memiliki sayap dan bulu berwarna putih. Ya, bro. Mau jawab? Oh, nggak apa. Kalau mau jawab. Ya, saya sudah mengerti ya. Nah, di sini kita lanjut untuk pembelajaran yang terakhir. Ya, ini mengenal simbol dan fungsi sila keempat dalam Pancasila. Jadi ada yang tahu sila keempat di sini bersimbolkan apa? Ayo. Jadi sila keempat ini bersimbolkan kepala banteng, ya kan? Yang berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi makna dari sila keempat ini ya ini saat diskusi kita tidak boleh merasakan pendapat, kita harus menghargai pendapat dan lain sebagainya. Kemudian banteng ini digunakan sebagai hewan yang berkoloni, ya kan? Yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ya kan? Artinya simbol Pancasila di sini memiliki makna bahwa rakyat Indonesia suka bermusyawarah dalam
menyelesaikan masa. Masa. Ya, baik. Coba siapa di sini yang bisa untuk mendeklamasikan bunyi dari sila keempat? Ya, Basma. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, betul. Ya, selanjutnya sini Bapak akan berikan NKPD ya kepada kalian semua. Kelompok berapa ya? Siapa ya? Coba soal nomor 1 ya kan? Kalian perhatikan, Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan selesaikan. Sudah ya? Sudah. Ya. Ayo, siapa yang jawab nomor 1? Oh ya, siapa? Apa? Oke, bagus. Dua. Ya, siapa? Barunya. Jawabannya Wah, bagus sekali, Mbak. Ya, perlihat. Ya, ayo. Kepala banteng itu sila keempat, Pak. Pohon beringin sila ketiga, bintang sila pertama, Pak. Ya baik, benar sekali. Jadi cukupkan saja ya pembelajaran pada hari ini. Mungkin dari pembelajaran yang Bapak sampaikan ada yang dibingungkan atau apa? Sebelum pembelajaran ditutup, Bapak akan melakukan speaking ya kepada kalian. Seru. Di sini ikuti Bapak ya. Oke. 1, 2, 3. Kalau Suka hati tepuk tangan. Kalau tak suka hati tepuk tangan. Kalau tak suka hati mari kita lakukan. Kalau tak suka hati tepuk tangan. Kalau tak suka hati injak bumi. Kalau tak suka hati injak bumi. Kalau tak suka hati mari kita lakukan. Kalau tak suka hati injak bumi. Jadi pesan Bapak untuk pembelajaran hari ini, kesimpulan ya. Jadi benda hidup dan benda tak hidup itu ada di lingkungan sekitar kita, ya kan? Jadi sejak dini kita harus bisa membedakan mana yang benda hidup dan mana yang benda tak hidup, ya. Ya, pesan Bapak untuk selanjutnya silakan tugas individunya dikerjakan bersama orang tuanya di rumah, ya. Jangan lupa istirahat, makan yang cukup sambil lalu dikerjakan. Pesan Bapak lagi, janganlah pernah pendek angan dalam meraih cita-cita, tetap yakin dan usaha, insya Allah cita-cita itu akan tercapai. Amin. Sebelum pembelajaran ditutup, silakan Mbak Dona mungkin teman-teman berdoa. Baik Bapak, sebelum pelajaran ini diakhiri, marilah kita membaca doa bersama-sama. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.